Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazila, NIM 22205011099. Di sini saya akan memaparkan materi saya selama satu semester. Langsung saja, sejarah komunikasi ditimbulkan karena banyaknya konflik dan ketidakseimbangan informasi atau information flow. Information flow itu terjadi karena aturan informasi yang terlalu banyak, yang tidak memiliki arah dan tidak dapat dipahami, sehingga membuat masyarakat itu bingung. Penyebab information flow-nya itu banyak. Yang pertama, birokrasinya banyak. Semakin banyak birokrasi, maka semakin tidak adanya planning di komunikasi tersebut. Kedua, leadership, karena informasinya tidak bisa ditanggapi dengan jelas. Yang ketiga, publik. Jika tidak adanya kepercayaan terhadap birokrasi dan leadership, maka akan menerima informasi yang banyak dan akan menyebabkan information flow yang diterima semakin banyak. Penyebab ketidakseimbangan. Yang pertama, adanya isu-isu kontroversi. Semakin tinggi isu tersebut, maka semakin banyak information flow-nya. Isu-isu tersebut terdiri dari banyaknya mengeluh. Semakin banyak mengeluh, maka semakin banyak kontroversi. Publik menentang, sehingga menimbulkan kontroversi, sehingga membuat information flow-nya itu menjadi besar. Yang kedua, stereotip. Stereotip adalah opini-opini negatif karena dieksplor oleh media atau suatu objek. Semakin banyak stereotip, maka akan semakin banyak kontroversi. Bagaimana agar information flow-nya tidak berkembang? Yang pertama, kebijakan komunikasi. Komunikasi semakin lama semakin berkembang, dan semakin banyaknya medsos, maka semakin susah IF-nya diredam. Maka dari itu kita harus menggunakan kebijakan dari pemerintah. Yang kedua, latar belakang kebijakan karena adanya kesenjangan. Yang ketiga, kebijakan itu perlu karena manusia tidak efisien dan efektif komunikasinya. Yang keempat, konvergensi atau peralihan media konvensional tanpa meninggalkan media yang lama. Dan syaratnya harus ada HTI-nya atau High Teknologi Informasi. Yang kelima, banyaknya program yang tidak menggunakan kebijakan komunikasi, maka banyak program yang tidak memenuhi sasaran. Yang terakhir, adanya potensi komunikasi untuk mengingatkan peradaban manusia. Foolish communication harus melihat implisit dan eksplisitnya. Kebijakan komunikasi merupakan pedoman untuk mewujudkan perencanaan komunikasi. Kebijakan harus berdasarkan implisit dan eksplisit. Implisit, bagaimana kebijakan itu harus dibangun ketika mereka melihat top manager atau kebijakan terjadi kalau implisitnya diperhatikan. Eksplisit, bagaimana kebijakan tersebut tidak boleh melanggar undang-undang atau melewati aturan. Tujuan kebijakan komunikasi. Yang pertama, agar perencanaan komunikasinya bisa tersusun, terencana, dan sistematis. Yang kedua, agar informasi di perencanaan itu dikemas dan dikelola secara relevan sehingga mampu menarik komunikan. Yang terakhir, untuk membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui orang lain atau partisipasinya. Strategi planning communication, perencanaan jangka panjang. Untuk menyampaikan jangka panjang, top manager harus membuat rencana intuitif dan antisipatif dibuat berdasarkan kebijakan. Intuitif, bagaimana lingkungan produk Anda jika menerima produk Anda. Intuitif harus dibuat berdasarkan kebijakan. Antisipatif, bagaimana Anda antisipasi dalam respon yang diterima. Intuitif dan antisipatif itu harus ilmiah. Operational planning communication, perencanaan operasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, infrastruktur komunikasi, disebut juga hardware communication. Bagian dari operational planning yang menyangkut bagaimana teknik-teknik tersebut disampaikan melalui operasional komunikasi. Menggunakan media di strategi planning tidak menyangkut media dan dilakukan oleh operasional komunikasi yang menggunakan media. Yang kedua,
Perencanaan program komunikasi, bagaimana keterampilan, pengetahuan untuk menyampaikan program yang disusun oleh strategi komunikasi. Misal, dari A sampai D program-programnya dikerjakan berdasarkan keahliannya sehingga dapat diterima dan berhasil diukur dan sistematis dari perusahaan. Yang ketiga, alternative planning communication. Apabila A sampai D-nya berhasil, maka tidak perlu menggunakan alternatif. Jika tidak berhasil, maka alternatifnya bisa digunakan. Operasional dan strategi planning itu bergantung satu sama lain. Pendekatan perencanaan komunikasi ada dua. Yang satu, perencanaan pendekatan rasional menyeluruh, misal ABCD atau alternatif itu masuk ke dalam program. Yang kedua, pendekatan perencanaan terpilih harus membuat alternatif. Karena semakin banyak alternatif, maka itu bisa disebut pendekatan perencanaan terpilih atau PPT. Rasional menyeluruh, yakin dan fokus hanya pada strategi yang sudah ditetapkan. Sedangkan terpilih itu tidak yakin sehingga menggunakan alternatif. Yang pertama, komunikasi pembangunan. Akarnya harus dari perencanaan komunikasi, atau kalau tidak ada strategi, maka tidak mungkin program tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua, teori sosiologi komunikasi. Melihat struktur masyarakat secara sosial dan budaya, dibutuhkan perencanaan karena sosial dan budaya. Jika tidak ada perencanaan, maka tidak akan mengalami culture shock atau tidak diterima di tempat tersebut. Yang ketiga, teori komunikasi organisasi atau itu terdiri dari vertikal, horizontal, dan diagonal. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.